Pemirsa Elite Tipikor NHICW Channel TV, dimanapun saat ini Anda berada, kita berjumpa kembali pada program berita monitoring hukum dan publik. Muak dengan fenomena adanya mafia hukum yang baru terbongkar saat Kejaksaan Agung menemukan tumpukan uang dan emas hingga triliunan rupiah di rumah salah seorang mantan pegawai Mahkamah Agung RI, di mana uang dan emas tersebut diduga merupakan hasil suap dalam pengurusan proses hukum sejak tahun 2012 hingga tahun 2022. Biro Bantuan Hukum Keadilan Rakyat Lembaga Investigasi Tipikor dan Advokasi Hukum Investigation Corruption Watch Perkumpulan Elit Tipikor NHICW meminta Presiden Prabowo dan Ketua Komisi 3 DPR RI untuk melakukan pembersihan terhadap lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman serta advokat yang ada di negara ini. Presiden diminta mempensiunkan memudahkan seluruh oknum-oknum yang memiliki rekam jejak dan sudah terkontaminasi virus korupsi yang ada saat ini di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Bagi Ketua Asosiasi Advokat yang ada di Indonesia diminta agar tegas untuk tidak memberikan ruang lagi bagi oknum-oknum advokat yang sudah pernah dihukum untuk beracara lagi di pengadilan. BBH Perkumpulan Elit Tipikor NHICW juga meminta kepada Ketua Komisi 3 DPR RI agar mengaudit putusan-putusan Mahkamah Agung mulai tahun 2012 hingga tahun 2022 karena putusan-putusan tersebut diduga syarat dengan permasalahan dan rekayasa. Hal itu disampaikan oleh Direktur Biro Bantuan Hukum Keadilan Rakyat Elit Tipikor NHICW Leonardus Malau. Nah, jadi yang mau kami tekankan ini kepada pendukung dan simpatisan Elit Tipikor NHICW, ini yang kami sebut selama ini ya, bahwasannya Indonesia sedang dalam darurat hukum ya, dalam darurat hukum dalam artian banyak oknum-oknum yang memanfaatkan celah-celah hukum yang ada di Indonesia untuk uang ya, untuk materi, untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya dia. Ya, artinya banyak kasus-kasus yang berjalan hanya seremonial. Seremonial maksudnya dari penyelidikan ke penyidikan ke penuntutan, tapi sudah semacam dalam bentuk Excel ya. Dia sudah tahu hasilnya, belum disidang dia sudah tahu hasilnya karena sudah diatur. Nah, itulah yang disebut dengan mafia kan, mafia hukum, mafia peradilan. Jadi banyak pihak-pihak yang bermain. Contohnya oknum-oknum pengacara ya, masih di tahap penyelidikan ya kan. Kalau tekanan publiknya agak tinggi, oke, dimajukan ke penyidikan. Di penyidikan bermain lagi dengan oknum, tapi sudah diatur. Nanti hasilnya akan begini, kan begitu kan? Kalau misalnya kau nanti kan akan kena dituntut sekian, berani berapa? Gitu. Ya kan? Karena misalnya dituntut sekian, 2/3 kan harus dijatuh vonis. Berani berapa? Jadi sudah diatur. Itu namanya dalam mafia hukum itu bentuk Excel. Bentuk Excel maksudnya sudah tahu hasilnya dulu, tinggal merubah. Excel itu kan begitu. Misalnya 2 kali 4 kali 2 hasilnya sekian. Kalau dirubah ini hasilnya jadi sekian gitu. Jadi bentuk Excel, tinggal merubah ini sesuai dengan kekuatan uang yang bersangkutan. Nah, ini dia. Jadi sebenarnya dari dulu kan kita sudah capek juga lah ya mengatakan itu. Ini sebenarnya hanya sial aja nih, maka terungkap ini. Ya, ini tadi dari 2012 sampai tahun 2022. 10 tahun. Nggak masuk akal ini. Kita juga perlu pertanyakan, sekarang begini ya. Kami beri apresiasi ini kepada Kejagung ya. Kami tetap beri apresiasi ini penangkapan ini dengan pengungkapan ini. Tapi kami perlu pertanyakan juga, kok lama kali, kok bisa sampai 10 tahun ini baru terungkap? Ya kan? Tadi kami dapat informasi juga hakim-hakim yang akan disuap kemungkinan akan diperiksa juga. Nah, sebenarnya secara logika masyarakat akan menilai sebenarnya ini udah tahu ini lama ini. Tapi kenapa kok sekarang Kejagung baru melakukan OTT nih? Ya kan? Itu kan perlu dipertanyakan juga. Apakah karena situasi politik sekarang ini nampaknya kan setelah Prabowo jadi presiden, Kejagungnya kan tetap itu, apakah mau menunjukkan prestasi ya kan? Jangan salahkan kalau rakyat ya mengasumsikan begitu ya, nggak salah dong kan? Menurut undang-undang ya nggak salah karena mengutarakan pendapat itu ya sah-sah saja kan begitu. Nah, ini tadi kami bilang masyarakat ya kan tetap mengapresiasi, tapi bagi masyarakat yang kritis dia kan berpikir juga, kok baru sekarang? Tadi katanya kan udah 10 tahun itu sampai terkumpul uang begitu, sampai 1 triliun kan luar biasa itu kan. Ya pantas uang nggak ada beredar di masyarakat susah cari uang, rupanya udah dikumpul-kumpulkannya di sini. Malah ditukarnya ke bentuk dolar, bentuk segala macam Hongkong, Singapura. Ya bagaimana masyarakat yang melakukan
usaha bisa mendapatkan uang dengan cepat, uang udah tertumpuk di situ kan. Nah itu kadang nggak kita pikirkan. Ya, kami bilang kan nggak hanya penegakan hukumnya saja yang perlu kan begitu. Efeknya kepada perekonomian masyarakat, efek korupsi ini kepada perekonomian masyarakat perlu kita pikirkan ya. Korupsi itu bukan hanya menimbulkan kerugian negara, itu bisa dikembalikan. Diperiksa oleh BPKP, kerugian negara itu bisa dikembalikan ke kas negara. Yang paling parah itu adalah menimbulkan kerugian perekonomian negara. Ini yang payah, ini yang susah. Yang menderita, kalau ada kerugian perekonomian negara, yang jadi sengsara siapa? Masyarakat. Ya kan? Tadi kalau kerugian keuangan negara diperiksa BPKP atau BPK bisa dikembalikan. Kalau kerugian perekonomian negara, bagaimana mengembalikannya? Namanya pemulihan, kan udah butuh waktu lagi. Nah itu, jadi sekali lagi kami bilang, kami ucapkan ya, kami apresiasi Kejagung ya dengan adanya OTT ini. Ya kan? Tapi kami sayangkan juga kok baru sekarang bro, 10 tahun. Intelijennya Anda itu di mana saja, di mana keberadaannya. Ini buktinya bisa dicium nih, sampai di Bali bisa ketahuan ini. Kenapa baru sekarang? Itu pertanyaannya. Oke, yang lalu kita berlalu. Tapi kami minta kepada ini sekarang kan presiden kita yang baru nih Prabowo ya. Kami minta, kalau Anda memang benar-benar mau menegakkan penegakan hukum mengenai korupsi di Indonesia ya, itu aparat-aparat nakal itu bersihkan aja, bila perlu pensiunkan muda aja. Yang terindikasi pensiunkan aja, kan masih ada bibit-bibit yang baru. Masih banyak generasi-generasi yang aparat penegak hukum yang mentalnya masih oke ya. Cuma karena situasi di instansi itu, terkadang mereka terpaksa mengikuti, kalau nggak tersingkir. Ya kan baru-baru ini kita dengar itu ada polisi di mana itu yang di Indonesia Timur yang mengangkat kasus minyak ilegal itu, solar ilegal, malah dicopot, malah itu hal yang begitu-begitu, periksa. Di kepolisian kan ada memeriksa untuk oknum-oknum seperti itu, periksa. Nah, tadi kami bilang yang sudah terkontaminasi, yang sudah terindikasi buang, pensiunkan muda aja. Kasih, nah ini pensiun kau, nggak perlu kau. Karena ini akan menjadi mengotori ini semua ini ya. Ini kita tahu kan Hakim Agung ya yang diangkat Prabowo baru-baru ini itu orangnya bagus, tapi dia nggak akan sanggup itu di Mahkamah Agung kalau orang-orangnya ya seperti ini. Makanya dibuang itu yang sudah terkontaminasi, yang terindikasi buang. Di kepolisian pun begitu, di Kejaksaan Agung pun begitu. Nah, jadi berdasarkan kejadian ini yang ini luar biasa ini loh, bisa sampai 1 triliun ya disimpan-simpan. Jadi kita teringat dulu kasusnya Ketua Mahkamah Konstitusi itu, yang kamarnya dilobangin dikasih uang itu kan. Yang kasus-kasus pengangkatan yang dia dulu bisa memenangkan bupati dan wali kota di daerah hanya lewat SMS. Siapa itu? Yakil Mukhtar itu kan, yang sudah menjalani hukuman. Jadi teringat kita kembali itu dengan adanya uang 1 triliun ini, kan luar biasa nih. Nah, jadi dari dasar kejadian-kejadian seperti ini, kami minta ya kepada DPR RI Komisi 3 ya yang menangani masalah hukum di Indonesia untuk mengaudit putusan Mahkamah Agung. Kita mulai aja sesuai dengan pernyataan Kejagung tadi itu, kita mulai aja dari 2012 sampai tahun 2022. Audit putusan-putusan Mahkamah Agung. Kemungkinan besar dengan kejadian ini itu semua udah nggak benar lagi tuh. Berarti kemungkinan besar banyak itu napi-napi yang di lapas sana itu nggak ada kesalahan, tapi mereka di sana justru yang membuat kesalahan berada di luar. Makanya kami minta audit, namanya audit hukum atau audit apalah. Yang penting putusan mulai tahun 2012 sampai tahun 2022 di Mahkamah Agung diaudit. Kami minta itu siapa nanti yang sudah terangkat itu Ketua Komisi 3 DPR RI, kami minta itu untuk segera mengaudit kasus-kasus itu. Ya, supaya kebenaran bisa ditegakkan, yang benar-benar salah-salah. Nah, itu tugasnya saudara itu. Saudara kan baru dilantik itu jadi DPR RI, ya. Jadi kami minta ini, ingat nih, kami minta berarti satu tadi kepada Prabowo,
ya, bersihkan itu yang sudah terindikasi, ya, yang sudah kena virus, buang semua, baik di kepolisian, baik di Kejaksaan Agung, di kejaksaan, baik di kehakiman, buang. Caranya bagaimana? Mana yang terindikasi? Karena ada catatan rekodnya, kan ada pengawas. Di jaksa ada jamwas, di hakim ada juga pengawasnya, di polisi pun ada. Minta aja apa kinerja orang itu selama ini, mana orang-orang yang sudah kena virus ini, buang, kasih dia pensiunkan aja. Ya, nggak usah dihentikan tidak hormat, nggak usah terlalu kasar. Kasih aja uang pensiunnya, lu pensiun aja. Kau nggak di sini. Kalau ada orang yang terlibat misalnya gara-gara narkoba, dia kena, kau apa narkoba aja gitu, kasih aja uangnya, pensiun dini aja dia. Ya, biar yang mau maju ini berbersih, ke depan ini berbersih. Nah itu pesan kami kepada Prabowo ya, setelah saudara Anda sudah dilantik itu menjadi Presiden Republik Indonesia itu, bersihkan itu di hukum-hukum itu seperti itu. Nah, kepada ketua Komisi 3 DPR RI kami minta itu audit ya putusan Mahkamah Agung mulai tahun 2012 sampai tahun 2022. Kami duga itu sudah penuh dengan intrik itu karena dengan adanya kejadian seperti ini ya. Hal tersebut dimaksudkan agar ke depan penegakan hukum pada pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo dapat berjalan dengan natural sehingga keadilan dan kebenaran di tengah masyarakat dapat ditegakkan dan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dukung Eli Tipikor dan HICW dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan cara subscribe, like, and share, dan sampaikan saran juga kritik di kolom komentar. Thanks for watching.